إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kajian kita pada sore ini yakni lanjutkan bab kemarin yang dimana telah kita bahas sholat sunnah rawatib. Kemudian yang kedua sunan ukhra ghairu tabi'atil lis shalawatir ratibah, yakni sunnah-sunnah yang lain ya yang tidak mengiringi sholat-sholat 5 waktu. Kalau yang mengiringi disebut apa? Sunnah rawatib ya, karena yang mengiringi yang fardu, yang tertib, yang rutin. Itu demikian. Ya. Ini. Yang pertama adalah tahiyatul masjid. Ini tidak mengiringi sholat 5 waktu. Ya. Berdasarkan dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-444. Imam Muslim hadis yang ke-1163. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza dakhala ahadakumul masjida falyarka rak'atain qabla ayyajlisa. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, falyarka, ya. Jadi yang di atas jadi pakai lafadz fal yusalli. Di sini falyarka, maka rukuklah. Ya. Rukuk dengan sholat ini maknanya sama. Ya. Itu demikian.
Jadi fal yarka rakaatain qabla ayajlisa, sebelum duduk. Maka fahadil ahadits wa ghairuha tadullu ala masyru'iyyati sholati rakaatain liman dakhala al masjida wa arada al julus fihi. Maka hadis-hadis ini dan yang lain-lainnya menunjukkan apa? Disyariatkannya sholat 2 rakaat liman dakhalal masjidah, bagi siapa saja yang masuk masjid, wa aradal julus, dan dia ingin duduk. Jadi sebelum duduk, begitu masuk masjid sebelum duduk, maka sholat 2 rakaat. Ya, itu demikian. Wa tusamma indal fuqaha tahiyatal masjidi wa in kana lam yusarrih bihadal ism fi alfadil hadis. Para fuqaha, para ulama menamakan sholat ini, yakni dinamakan tahiyatul masjid. Tahiyah itu penghormatan, penghormatan kepada masjid. Kalau masuk masjid penghormatan, sholat 2 rakaat. Itu demikian. Ya, ini. Wa in kana lam yusarrih bihadal ism, walaupun tidak jelas ya nama ini di dalam lafadz hadis, tidak ada tahiyatul masjid, ya. Itu karena apa? Begitu mau masuk sholat 2 rakaat, mau masuk 2 rakaat, sehingga para ulama menamakan tahiyatul masjid, penghormatan untuk masjid. Itu demikian. Ya, ini. Waqtalafal ulama'u fi hukmiha, fal jumhuru ala annahuma sunnatun, wa dhahaba ba'du ahli al-ilm minhum Dawud ad-Dhahiri wa ashabuhu wa Syaukani ila wujubihima. Yakni sholat 2 rakaat ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya, ini. Jadi tidak mengatakan wajib. Ini. Walaupun di sini apa? Ada kalimat fala yajlis hatta. Hatta di sini maknanya illah. Ya. Maka jangan duduk kecuali, nah, gitu. Ya, kecuali yusalli rakaatain. Tidak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya. Kalau jumhur mengatakan ini tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah dalil ini. Ya. Ini. Nanti dalil yang menunjukkan sunnah mana? Ya, Rasul ditanya sholat wajib itu apa? Sholat 5 waktu. Selainnya sunnah, itu dalil umum itu yang digunakan. Ya, selain sholat apa? 5 waktu itu sunnah. Nah, ini. Jadi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya, itu demikian. Wa dhahaba ba'dul ahlul ilm, dan berpendapat sebagian para ulama, di antaranya Daud Dhahiri. Daud Dhahiri ini ulama yang memahami nas-nas dalil Al-Quran itu dhahirnya saja. Misalkan aja orang puasa, jadi ayatnya wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ya. Itu. Jadi jika kamu dalam keadaan bepergian sakit, ya, wa in kuntum maridhan, sakit, ya, atau bepergian, maka bisa diganti di hari yang lain. Lah sakit ini apa saja, pokoknya loro. Loro untu oleh mokel. Loro kesandung oleh mokel. Ya, itu dhahiri. Ya, jadi kalau pendapat ulama yang lain, sakit yang mengganggu puasanya, kalau tidak ganggu ya tetap wajib puasa. Itu, tapi kalau dhahirin tidak, pokoknya sakit ya sudah. Boleh. Itu madhab dhahiri itu begitu. Ya, dhahirnya hadis. Itu demikian. Ini dhahirnya hadis ini menunjukkan perintah, ya, maka wajib, ya.
Ini. Dan Imam Asy-Syaukani ya yang nulis apa ini kitab Bulughul Maram ya, kemudian ya ini. Dan yang perlu diperhatikan wa yulahidhu fi dzalika yakni umurun, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama tahiyatul masjid tusalli fi ayyi waqtin hatta fi awqatin nahi wa waqtul khutbah au ilqa'u darsil ilmin wa dzalika li umumil ahadis. Tahiyatul masjid ya, salatnya itu fi ayyi waqtin, waktu apa saja. Baik waktu terlarang. Waktu terlarang itu kapan? Ketika matahari pas ada di tengah-tengah. Ya, ini. Terus kemudian kapan? Ketika sama bayang-bayang ya dengan bendanya ini. Kemudian ketika kapan lagi mau tenggelam ya. Itu demikian. Ini waktu-waktu terlarang untuk apa? Untuk sholat. Tapi kalau tahiyatul masjid ini boleh karena umumnya dalil tadi, termasuk waktu khutbah Jumat, khotib sedang khutbah Jumat ya, au ilqa'ud durus, atau ketika menyampaikan ilmu ya, datang pengajian begini datang, itu tahiyatul masjid boleh ya. Itu demikian. Ini karena apa? Makna yang umum. Karena perintah Rasulullah liman dakhalal jum'ah wa huwa yakhthub au yusalli rak'atain. Karena perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang masuk waktu sholat Jumat, imam sedang berkhutbah untuk sholat 2 rakaat. Rasul waktu khutbah ada orang masuk, duduk langsung Rasul perintahkan berdiri, sholat 2 rakaat. Ya, itu demikian. Shalli rak'atain. Sholatlah 2 rakaat. Itu demikian. Kemudian Imam Asy-Syaukani berkomentar, ya, beliau mengatakan wa zahirul hadis anna tahiyata masru'atun wa in taqarrara dukhul ilal masjid. Zahirnya hadis ya, itu tahiyatul masjid itu disyariatkan walaupun berulang-ulang masuk masjid. Jenengan habis masuk sini ya, nanti keluar ke sana mau ngambil apa, masuk lagi tahiyatul masjid lagi, itu boleh. Ya, itu. Dan ini Imam Asy-Syaukani zahirnya itu begitu, pokoknya masuk masjid sholat 2 rakaat. Wa qawiya hadzal ra'i An-Nawawi fil Majmu', dan menguatkan pendapat ini Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', ya, Al-Majmu' juz yang keempat halaman 52. Ya, itu demikian. Kemudian tahiyatul Masjidil Haram at-tawaf wal maksud anna dzalika lil qadim li ada'il hajj wal umrah inda tawafil qudum. Wa amma tahiyatu fihi ba'da dzalika kullama dakhalal masjidah fahiya sholatu rak'atain ka ghairihi minal masajid. Ya, kalau tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu begitu masuk tawaf. Ya, ini. Yang dimaksud itu adalah yakni tawaf kudum waktu hendak melaksanakan haji atau umroh. Itu ketika tawaf kudum itu. Adapun setelah itu ya, tahiyatul masjidnya kalau masuk Masjidil Haram tahiyatul masjid ya. Itu demikian. Jadi ka ghairihi minal masajid, seperti masjid-masjid lainnya. Itu gitu. Wa kadzalika law qadama awara'al julus qabla tawaf fa innahu yusalli rak'atain. Dan seperti itu juga seandainya dia yakni datang hendak duduk sebelum tawaf, maka hendaklah sholat 2 rakaat. Ya, itu demikian.
Kemudian yang keempat la yajzi'u tahiyatul masjid bi aqalli min rakaatain. Maka salat tahiyatul masjid tidak sah kalau kurang dari 2 rakaat. Ya. Falau shalla ala janasatin au sajada litilawah au sajada syukri au shalla witrin rak'atan wahidatan fa in hadza la yajzi wa dzalika li sharihil hadis hatta yusalliya rak'atain. Ya. Ada demikian. Jadi tidak sah tahiyatul masjid kurang dari 2 rakaat. Ya. Ada demikian. Walaupun sholat atas jenazah atau sujud ketika tilawah atau sujud syukur atau sholat witir yang 1 rakaat, ya, ini maka untuk tahiyatul masjid itu tidak bisa kecuali 2 rakaat, ya, karena jelasnya dalil, ya, jelasnya dalil hatta yusalliya rakaatain, kecuali dia sholat 2 rakaat. Itu gitu. Waqala An-Nawawi, dan berkata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' juz yang keempat halaman 52. Qala ashabuna wala yustaratu ayyan wiya bi rak'atain at-tahiyyah bal idza shalla rak'atain niyatu salatin mutlaqan au nawa rak'atain nafilatan ratibatan au ghaira ratibatin au salatan fardhatan muaddatan au qadaan au manzuratan ajza'a dzalika wa khasala lahu manawa wa khasalat tahiyatul masjid domnan. Ya. Jadi berkata ashabuna, yakni teman-teman kami, yakni di dalam mazhab kami, yakni tidak disyaratkan meniatkan 2 rakaat itu ini tahiyatul masjid, enggak. Ya, itu. Seandainya dia datang, ya, sholat 2 rakaat dengan mutlak niatnya, atau dia niatkan sholat rotib 2 rakaat, ya, qobliyah zuhur, ya, itu demikian, atau qobliyah subuh, ya, atau yang selain rawatib, ketika dia masuk masjid sholat 2 rakaat, ya, pokoknya sholat 2 rakaat itu, atau dia menunaikan sholat atau mengqadha sholat, atau memang itu dinadarkan, jadi tidak mencukupi, ya, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, ya, fatwanya masyayikh, kalau jenengan yakni sholat subuh, jadi datang ke masjid, ada dalil Rasulullah kalau sholat antara adzan dan iqamat itu tidak lebih dari 2 rakaat. Lah tahiyatul masjid yo nopo? Jadi masuk aja niat qobliyah sudah masuk itu tahiyatul masjid. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh ndak apa-apa dirangkep itu. Ya, ini tapi kalau Imam An-Nawawi mengatakan itu sudah mencukupi, itu sudah sholat 2 rakaat ya sudah. Ya, itu demikian. Kemudian idza jalasa fil masjid qabla tahiyyah fa innahu in fa'ala dzalika jahlan aw sahwan yusra lahu fi'luha ma lam yutil al-fasl. Ya, apabila seseorang itu duduk di dalam masjid sebelum tahiyatul masjid, ya, dan jika melakukan itu dia tidak sholat 2 rakaat karena bodoh, karena tidak tahu dalil, karena tidak faham, au sahwan, atau karena lalai, maka boleh segera dikerjakan. Baru duduk begini, kait nyendekno geger, ya, eling, oh ya durung tahiyatul masjid, boleh, ya, itu demikian. Dengan syarat apa? Malam yutil fasl,
selama yakni tenggang waktunya itu ndak panjang. Lungguh lali wis omong-omongan ngalor ngidul kait eling ya ndak perlu ya, itu demikian. Kalau belum panjang belum lama maka laksanakan ya. Ini ada di dalam kitab Al-Majmu' ya oleh Imam Nawawi. Kemudian sunnah yang tidak mengiringi sholat 5 waktu, maknanya bukan sunnah rawatib, adalah sunnah wudhu ya. Ini ada di dalam bab wudhu, ini sudah ada ya. Ini sudah terbahas. Ya nanti sunnah tawaf ini akan terbahas juga dalam bab haji ya. Itu demikian. Kemudian sunnah istikharah ya, istikharah. Salat istikharah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimunas surata minal Qur'an ya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, berkata dia adalah Rasulullah mengajari kami para sahabat istikharah di dalam perkara-perkara semuanya ya, fil umuri kulliha. Ini kama yu'allimuna surah, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita satu surat minal Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Quran ya. Ini Yaqul, kemudian Rasul bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila ham rupa sumpek ya, jadi butuh apa? Butuh pilihan. Ini ham, ada kepikiran ya, permasalahan ini ya. Idza hamma ahadukum bil amri, atau ada satu keinginan yang belum jelas ya, satu perkara, falyarka, maka rukuklah rakaataini, 2 rakaat, 2 rukuk 2 rakaat ya. Maksudnya apa? Salatlah 2 rakaat min ghairil faridati, yang bukan salat fardu. Tsumma liyaqul, kemudian berdoalah setelah salat 2 rakaat tadi, berdoa ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kuntu Allahumma in kunta ta'lam ya anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri ya. Jadi ini setelah sholat 2 rakaat tadi berdoa, Allahumma, do Gusti Allah, inni setuhune ingsun astakhiruka, nyuwun pilihan, nyuwun tentokaken, ditentokaken kali, dipilihaken kali Gusti Allah, bi ilmika, kelawan ilmu panjenengan, wa astakdiruka, lan ingsun nyuwun kekuatan datang panjenengan, bi kudratika, kelawan kudrat panjenengan ya, kekuatan panjenengan, wa as'aluka min fadlikal adim, lan ingsun nyuwun datang panjenengan min fadlika, saking fadilane panjenengan, al azim, kang agung. Fa innaka taqdiru ya, maka engkau maha kuasa, wala aqdiru, sedangkan aku ndak mampu ya, ndak kuasa, wa ta'lamu, dan engkau maha mengetahui, wala a'lam, sedangkan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, ya Allah engkau zat yang maha mengetahui yang gaib. Ya, gaib itu apa?
Ya, ono tapi gak ketok. Itu ghaib. Ya, waktu kita kecil dulu di madrasah, waktu di absen sama Pak Ustadz, mana Basuki Rahmat? Nah, ghaib Pak. Wonge ono tapi nduk kene gak ono. Nandi nang omah ngelimput gak sekolah. Ya, itu demikian. Itu namanya ghaib. Anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, engkau mengetahui yang ghaib sing gak ketok-ketok itu tahu semua Allah Taala. Ya, jangankan di bumi, ya sampai luar angkasa itu Allah tahu. Ya, itu demikian. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, jika engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amra khairul li, sesungguhnya perkara ini baik untukku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'asi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat perkaraku. Ya, auqala, atau bisa ditambah ajili amri wa ajilihi, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Faktur li, maka takdirkan, tentukan untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan dia itu kepadaku. Summa barik li fi, kemudian barokailah untukku di dalam perkara itu. Ya, di dalam perkaranya. Allahumma in kunta ta'lam wa in kunta ta'lam. Allahumma ya Allah, wa in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amra, sesungguhnya perkara ini syarrul li, itu jelek untukku, fi dini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat perkaraku. Ya, au qala, atau ditambahi dengan perkataan ajili amri wa ajilihi, baik perkaraku yang sekarang atau perkaraku yang akan datang. Fasrifu anni, maka apa? Bengkokkan dariku, maksudnya jauhkan dariku. Ya, kalau itu perkara jelek. Jadi fasrifu anni, maka jauhkan dia dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Ya, waqdur lil khaira khaisukana tsummarudhini bihi, kemudian takdirkan untukku kebaikan di mana saja adanya kebaikan itu. Kemudian tsummarudhini, ridholi aku dengannya. Nah, kemudian disebutkan kebutuhannya. Nopo kebutuhane? Nah, niki calon bojo kula niki sae napa mboten? Ya, disebutkan. Ah, itu gitu. Niki lare sing ngajengi kula lamar niki sae mboten. Lah niku disebutaken. Ah, niku istikhara. Bahasa Arab mboten saged Ustaz, ya cara Jawa. Nggih, gak iso bahasa Arab duduk wong Arab ya. Wong Jawa sebutno cara Jawa ngoten. Nggih, nek dongane niki sampean waca bahasa Arab. Nggih, ane ngaten. Yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan sholat istikharah, mulakhadhatun tata'allaqu bi sholatil istikharah. Ya, yang pertama, al istikharatu takunu fil umuril ikhtiyariyah lil abdi. Istikharah itu adalah perkara-perkara yang sifatnya pilihan bagi seorang hamba, milih. Nggih. Niku contone napa penggawean, contone napa ngelamar, nggih. Niku. Jadi lare niki saya napa mboten. Nih ngaten. Jadi pekerjaan saya ini cocok apa ndak ya Allah. Lah itu begitu, ya. Gitu. Akni mubah. Yang dimaksud ikhtiyariyah pilihan itu perkara mubah. Nek wajib ya ndak perlu istikharah. Wajib kok ada istikharah. Nggih. Ah, nggih. Sunnah enggak ada istikharah, enten napa? Wong niku sunah Rasul. Dilakoni untuk ganjaran lak ngoten. Niki mubah sing gak ono ganjaran. Tapi oleh lho niku ngoten. Nggih. Niki. Wa amal umurul wajibah wal mustahabah falaisa fiha istikharatun.
Adapun perkara-perkara yang wajib dan sunnah, falaisa fiha istikharatun, maka tidak ada padanya itu istikharah, li'annaha kullaha khairun, karena sesungguhnya semuanya itu baik, yang wajib yang sunnah itu baik, ada pahala dan nantinya akan dibalas dengan surganya, apalagi yang wajib. Ya. Wa alai ayatiya biya wujuban au istihbaban, ya. Maka yakni wajib atasnya untuk melakukannya secara wajib atau secara sunnah, enggak ada istikharah. Nggih, ngaten. Wa kadzalika la istikharata fil umuril muharrama wal makruha. Sami kados ngoten niku, wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono iku la istikharah ta ora ana salat istikharah. Nggih, fil umuril muharrama ing dalem perkara-perkara kang den haramake. Mboten enten istikharah. Nek haram ya ditinggalno, ade istikharah. Wong haram ade istikharah. Mboten ate pun. Nggih, ane ngaten. Wal makruha, perkara yang makruh, nah itu tidak perlu istikharah, ditinggalkan. Nih, lu makruh itu Ustadz, nih dilakukan kan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Lah sampean milih untuk ganjaran tak gak apa-apa. Nek sing ngerti, sing berakal ya ditinggalno untuk ganjaran dapat pahala makruh masalahnya. Nah, yang kedua dari sisi bahasa makruhun maknane napa? Kariha yakrahu karohatan, ya. Fa huwa karihun wa dzaka makruhun. Ya, makruh napa? Sing digethingi. Iku perkara makruh, digethingi sampean seneng. Barang sing digethingi niku seneng ndak? Rokokan cedat, cedut alasane makruh. Padahal makruh itu digethingi. Lha ngaten. Nggih. Nek gak apa-apa, makruh itu kan dikerjakan kan ndak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Niku. Jadi kalau haram dan makruh ndak ada istikharah. Ya. Ini. Kenapa? Ya, li'annaha kullaha sarrun wa alaihil insirafu anha, krana setuhune kabeh perkara iku sing haram karo sing makruh, sarrun iku ala, wa alaihi al insirafu anha, mongko wajib tiang niku wau insiraf, melengos, berpaling dari perkara yang haram, yang makruh, apalagi haram. Lho niku ngoten. Nggih, niki. Wa amal umurul ukhra al mubaha fa alal abdi ayatiya bil istikharati wala yahtakiru amran fayatrukul istikhara faruba amrin yastakhiffu bihi yakunu fil ikdam alaihi dararun azimun. Nggih. Adapun perkara-perkara yang lain yang mubah fa alal abdi mongko wajib ing atase kawula, ing atase tiyang nggih, ayak tiyang niku ngelampahi bil istikharah wala yahtakiru amron, lan ojo nganggep remeh perkara iki mubahe wis gak ada istikharah-istikharan pun ngoten. Nggih, ngoten istikharah jadi ndak ngremehno perkara. Yang istikharah niku memang di situ anunya apa? Fadilahnya itu begitu, ya, tidak meremehkan perkara, ya, ngaten. Terus nggih sang muallif ingkang nyusun kitab niki sanjang ngeten faruba amrin yastakhifu bihi, nggih,
Berapa banyak perkara yang dianggap ringan, dianggap enteng. Piro akeh perkara, ya. Berapa banyak perkara yastakhifu yang dianggap ringan. Yakunu fil iqdam alaihi dararun azim. Kalau itu dilakukan ada dharar azim, ya, mudarat yang agung. Kita tidak tahu. Kita ini terbatas. Mata kita terbatas, penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, akal kita terbatas. Ya, makanya jangan meremehkan, ya, itu salat istikharah. Barangkali Allah ngasih petunjuk. Ngoten. Nek ajange napa enten mudarat disimpangaken kali Gusti Allah. Terus sang muallif ingkang nyusun kitab menika dawuh ngeten. Nggih, ing dalam hadis disebutaken yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha. Nggih, sampun ngajaraken ing kita sinten? Rasulullah. Al istikharah, salat istikharah fil umuri kulliha ing dalam sekabehane perkara. Ngoten. Kama yu'allimuna kaya dene ngajari ing kita as-surata sak surat minal Qur'an saking Al-Qur'an. Jadi katanya sang mu'alif mensitir hadis, ya. Jadi sahabat mengatakan kami diajari oleh Rasul sholat istikharah di dalam perkara semuanya sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Mimma yadullu ala ta'kidil ihtimami biha. Itu termasuk menunjukkan hadis tadi takkid, penguatan pentingnya sholat istikharah, pun diremehaken ngaten. Kemudian takunul istikharatu ba'da sholati rak'atain min ghairil fardhah kama huwa sabitun fil hadis. Nggih. Jadi adalah sholat istikharah itu setelah sholat napa? Sholat 5 waktu tahiyatul masjid setelah lho niku ngoten. Sholat rakaat yang bukan fardu, ya, sebagaimana yang dikuatkan di dalam hadis. Wa alaihi fala yaqa'u du'ail istikharah ba'dal fariidha mauqi'ahu wa la yakunu ata bil istikharah al masyru'ah wa alaihi yata'adda bi adabid du'a fa hadza akhra liqabulihi. Nggih. Jadi wajib atas orang tadi tidak menepatkan doa istikharah itu setelah doa sholat fardu tempatnya, ya jangan. Tapi setelah sholat istikharah, karena Rasul ngajarkan sahabat doa ini doa istikharah. Mari sholat fardu aku tak njaluk pilihan Gusti Allah. Nggih, niku mboten patut ngoten niku. Dan itu tidak melaksanakan istikharah sesuai dengan yang disyariatkan. Wa alai ayata'addaba bi adabid du'a, maka wajib atasnya untuk beradab dengan adab-adabnya doa. Fahada ahra liqabulihi, dan ini lebih patut untuk diterima. Karena dia pakai adab-adabnya doa. Adabnya doa niku napa mawon. Diawali dengan baca Asmaul Husna, menyebut nama Allah, kemudian baca sholawat, kemudian dengan hati yang khusyuk. Jangan doa, ya, minta istikharah pilihan tapi pikirannya jangan, ya, pikirannya nang Jakarta. Nggih, niku ngaten.
ad-dhahir min qawlihi, ya, dohir daripada sabdanya Rasul. Tsumma liyakul, ya, setelah sholat 2 rakaat tsumma liyakul, kemudian hendaklah engkau ucapkan ini apa? Anna du'a al-istikharati yakunu ba'da adzair rak'atain kamilatain, ya. Jadi sabdanya Rasul itu apa? Bahwasanya doa istikharah itu adalah setelah melaksanakan 2 rakaat penuh. Ba'das salam. Tegese ba'da salam sak sambune salam. Lho niku ngaten. Niki. Kemudian berkata Imam Nawawi, yang bagi ayat alal istikhara ma yansarihu lahu fala yang bagi ayat tamida ala insirahi kana lahu fihi hawa qabla al istikhara. Jadi hendaklah istikharah itu betul-betul apa? Pelaksanaannya itu yansarihu lahu. Jadi lapang dada, ya, ini. Ya, dan sepatutnya tidak bersandar, ya, dari insirahnya ini, dadanya, lapang dadanya ini, dia ada hawa, ya, ini hawa nafsu, hawa kecenderungan sebelum istikharah. Ndak, bal yang bagi lil mustakhir tarka ikhtiyarihi ra'san, ya, bahkan seharusnya yang apa, yang sholat istikharah ini meninggalkan apa, pilihannya. Jadi dia ndak ada kecenderungan, ndak, sudah, ya, itu gitu. Secara utama pokok roksan ini kepala, ya, pokoknya itu gitu, ya. Kenapa? Kalau ada kecenderungan tuh ndak istikharah lagi, ya. Bahkan apa, istikharahnya itu karena hawa nafsu, ya, itu demikian. Ini. Jadi qad yakunu ghairu shadiqin fi talabil khiyara, dia ndak betul-betul untuk cari pilihan karena ada kecenderungan. Ya, kalau ndak ada kecenderungan, ya, itu gitu sudah. Nah, ini. Nek atine wis mantep ya apa ya gak istikharah mantep. Nggih, ngaten. Kemudian ma ya'tamidu katsirun minan nasi min annahu la budda ayyara ru'yan yatabayyana min khilaliya ikhtiyarul amal au insirafu anhu. Ya, kebanyakan orang, ya, bersandar pada sesuatu, ya, yang harus itu apa, harus mimpi. Ya, iki nyambut gawe iki diterima karo pabrik iki istikharah, ya, itu demikian. Ngenteni ngipi gak ngipi terus. Ya, itu gitu. Jadi ada yang bersandar dengan apa, mimpi di celah-celah itu. Jadi dia lakukan, lanjutkan, atau dia batalkan. Maka katanya sang muallif yang nulis kitab ini, fahada batilun, iki mono batil sing kaya gak bener ngene iki, ngenteni ngipi. Bal masru ayyata khayyar wa ayyam dia lihajatihi akhdan bil asbabi mutawakkilan 'alallah. Ya, gak ngenteni ngipi, bahkan yang disyariatkan ya apa? Dia milih melanjutkan pilihannya itu dengan mengambil sebab dan tawakal kepada Allah. Ngambil sebab itu ya apa? Ini 2 pilihan, kerja nduk pabrik endi? Iki didelok, oh jarake ide iki karo omah ide, bayarane padha.
Ini ngambil asbab. Ya. Setelah masuk tawakal kepada Allah. Lo gak ngenteni bi akhdan bil asbab. Ya. Itu demikian. Baru setelah itu tawakal. Oh aku cenderung iki gak bayarannya luwe gede. Itu gitu. Tapi jam kerjane sampai sakmene ya opo. Lah iki jam kerjane sakmene. Oh iki sok salat Jumat itu salat ngene ya. Masih bayarannya titik gak opo-opo aku tak miliki lah. Itu ngambil sebab pilihan. Itu diambil ya. Itu demikian. Setelah salat istikharah diambil sebab tawakal kepada Allah. Nanti Allah palingkan, Allah teruskan ya. Itu demikian. Allah kasih dampak baik ataupun jelek, itu begitu. Itu Allah Ta'ala nanti yang akan itu. Waliyakhris ala ma yanfa'uhu, maka hendaklah bersemangat untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Fa idza qadal amra fadak, maka kalau perkara sudah diputuskan itulah. Wa in sarafa anhu fala yajzi. Ya, jadi kalau dia memang berpaling tidak jadi, jangan gundah ya, tawakal. Bal alaihi ayyardhiya wa yuslim, bahkan wajib atasnya untuk ridho dan pasrah kepada Allah. Maka wa ala hadafal istikharatu awwaluha tawakkal wa akhiruha istislam wa ridha. Ya. Oleh karena ini istikharah itu pertamanya tawakal, akhirnya pasrah dan ridho. Ya, itu istikharah. I'lam annal istikharata yaqumu bihal abdu li nafsi mutawakkilan 'ala Allah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya salat istikharah yang seorang hamba melakukannya karena dia tawakal kepada Allah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum al-amra, apabila salah satu dari hendak ingin melakukan perkara, ya di situ ada pilihan, ya itu dia mau milih karena apa? Tawakal kepada Allah, mau disandarkan wis pilihane Allah ya Allah. Lho ningatan nggih niki. Wa amma ma yaf'aluhu ba'du bitolabihi minal ghair ayyastakhira lahu wa huwa mimma la ya'lam lahu dalilun bal huwa mukhallifun lil hadits sabiq. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya dia apa meminta dari orang lain untuk mengistikharahkan dia, ini tidak ada dalilnya. Ya Pak, kula sampean istikharahkan. Jadi kula sing anu sampean sing istikharah. Mboten enten dalile ngeten iki. Bahkan apa menselisih hadis yang terdahulu. Jadi wa aidan fa inal istikharata tawakkal 'ala Allah wa la yatasawwar hada li ghairil mustakhir. Dan juga istikharah itu tawakal kepada Allah, maka tidak tergambar ini untuk orang lain yang memilihkan, ya dirinya, wong dirinya yang ingin, ya bukan orang lain. Ini kemudian sholat tasbih, ya adzan rumiyin apa nggih biasane. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kemudian bahasan selanjutnya adalah sholatut tasbih. Ya, di sini jamak sholatut tasabih. Ya, sholat tasbih. Maka ikhtalafal ulama'u fi sholatit tasabih wa dzalika taba'an li ikhtilafihim fi tashihil hadis, ya, wa tahsinihi wa tad'ifihi.
tentang sholat tasbih ini para ulama beda pendapat. Ya, ini beda pendapatnya karena mengiringi berbedanya pendapat para ulama tentang derajatnya hadis. Ya, baik kesohihannya hadis, kehasanannya hadis, kedhaifannya hadis. Ya, maka ulama yang mendoifkan maka tidak melakukan sholat tasbih. Ya, kalau ulama yang mensahihkan atau menghasankan melakukan sholat tasbih. Kalau ulama sekarang ya yang mendoifkan ini diantaranya Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas. Ya itu tidak melaksanakan sholat tasbih, tapi yang menghasankan Syekh Albani. Ini menghasankan. Ya, itu demikian. Jadi sehingga beda pendapat para ulama tentang hukum sholat tasbih ini. Ya, karena dhaif yaitu apa? Bid'ah. Ya, itu demikian. Sebagian ulama mengatakan apa? Hasan, maka boleh sunnah. Ya, ini sesuai dengan apa? Perbedaan di dalam apa? Menentukan derajat hadis itu. Ya, ini. Wa qad dzakara Ibnu Hajar fi kitabih Majalisul Amalil Azkar. Dan sungguh telah menyebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Majalisul Amalil Azkar. Ya, yakni menyebutkan jama'atum. Ya, ini jama'atam mimman sahahahu. Sekelompok dari para ulama yang mensahihkan hadis ini. Wa ta'aqqaba man angkarahu, kemudian mengiringi juga Ibnu Hajar orang yang mengingkari, ulama yang mengingkari hadis ini disebutkan juga. Jadi oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Majalis Amalil Azkar ini disebutkan ulama-ulama yang mensahihkan ini. Kemudian diiringi dengan apa? Yang mengingkari ini dhaif hadisnya. Ya, wa hakama huwa bitahsinihi li riwayat Ibnu Abbas, kemudian yakni beliau menghukumi hadis ini dengan hasan seperti Syekh Albani. Ya, hasan ini hadis. Ya, ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ya, ini. Dan lafaz hadis sebagaimana datang di dalam Sunan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ini. Ya Abbas, wahai Abbas, atau ya amma, wahai paman. Ya, Ibnu Abbas anak pamannya, jadi Abdullah, ini Abbas, ya amma, wahai paman, ala utika, jadi bukankah aku beri engkau, ala amnihuka, bukankah aku kasih anugerah engkau, ala uhibbuka, yakni bukankah aku cintai engkau, ala af'alu bika, ya ini. Jadi tidakkah yakni ala af'ala bika asara khisalin, ya tidaklah yakni aku lakukan terhadapmu 10 perbuatan, ya idza anta fa'alta, kalau engkau lakukan itu perbuatan, ghafarallahu laka dzambaka, maka Allah akan ampuni dosamu. Awaluhu, yang awal, wa akhiru, dan yang akhir, qadimuhu, yang lama, dosa yang lama, wa hadisu, dan dosa yang sekarang, khata'uhu, kesalahannya, wa amdu, dan kesengajaannya, saghiruhu, yang besar dari yang kecil dari dosa, wa kabiruhu, dan yang besar dari dosa, sirruhu, baik dosa yang tidak kelihatan, ya, wa alannya, dan dosa yang terang-terangan, semua diampuni oleh Allah. Ya, jadi
Rasul memberitahukan kepada pamannya yakni untuk melakukan yakni satu amalan, kalau itu dilakukan Allah akan ampuni dosamu yang awal, yang akhir, yang dulu, yang sekarang, kesalahan ya, baik yang tidak disengaja atau disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar, yang tidak kelihatan maupun yang terang-terangan. Ini asar khisalin, 10 perbuatan, yakni antusalliya 4 rakaat, engkau sholat 4 rakaat. Jadi sholat tasbih 4 rakaat. Takra'u fi kulli rakaatin, engkau membaca di setiap rakaat Fatihatul kitab wa surah, Al-Fatihah dan surat ya setiap rakaat. Fa idza faraghta minal qira'a fi awwali rakaatin, maka apabila engkau telah selesai membaca surat di awal rakaat, wa anta qaimun, sedangkan engkau dalam keadaan masih berdiri, maka ucapkan kulta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar khamsa asara marratan, 15 kali. Jadi setelah baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian sebelum ruku ya itu membaca 15 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Summa tarka'u, kemudian engkau ruku. Fatakuluha wa anta raki'un asara, maka engkau katakan, dia itu ucapkan ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar waktu ruku itu 10 kali. Summa tarfa'u ra'sak, kemudian engkau sami Allahu liman hamida ya, tarfa'u ra'sak minar ruku ya, liman hamida ini engkau membaca apa? 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian engkau summa tahwi sajidan, kemudian engkau jatuh sujud ya. Fatakuluha wa anta sajidun, dan engkau ucapkan engkau dalam keadaan sujud 10 kali. Wa tarfa'u ra'saka, dan engkau mengangkat kepalamu duduk di antara 2 sujud, engkau ucapkan 10 kali. Kemudian sujud lagi engkau ucapkan 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu ya sebelum berdiri, engkau ucapkan 10 kali ya. Fadalika khamsa wa sab'una fi kulli rakaatin, maka itu jumlahnya 75 di setiap rakaat ya. Taf'alu dzalika fi 4 rakaat, engkau lakukan itu 4 rakaat. Ini stata'ta, jika engkau mampu, antusalliha fi kulli rakaatin marratan, kalau engkau mampu ya, ini setiap hari engkau kerjakan sekali. Faf'al, lakukan. Fa ilam taf'al, kalau engkau tidak lakukan, wa fi kulli jum'atin marratan, dan di setiap Jumat sekali. Fa ilam taf'al, maka jika engkau tidak lakukan, fa fi kulli syahrin marratan, setiap bulan sekali. Fa ilam taf'al, jika engkau tidak bisa lakukan sebulan sekali, fa fi kulli sanatin marratan, setiap tahun sekali. Fa ilam taf'al, maka jika engkau tidak lakukan, fa fi umrika marratan, maka seumurmu itu cuma sekali. Ya, itu demikian. Ini sholat tasbih ya, ada demikian. Sampun ada pertanyaan silakan ya. Di sini ada sholat sunnah yang lain ya. Di antaranya sholat sunnah hendak melaksanakan hukum kisos ada ya, mau menggal kepalanya orang karena salah, nah itu sholat 2 rakaat ya. Sholat ketika bingung, ada perkara, ada apa hendak tenang ya, itu maka sholat 2 rakaat. Ada sholat taubat 2 rakaat ya, itu demikian. Mau keluar rumah sholat 2 rakaat, masuk rumah sholat 2 rakaat ya, itu demikian. Ini ada pertanyaan, monggo dalam bab ini, monggo silakan. Nggih.
Iya. Lafadznya masjid. Ya, masjid itu tempat sholat. Ya, ini ulama beda pendapat. Ya. Masjid itu tanah wakaf. Sepakat ulama. Kemudian apalagi sholat 5 waktu. Sepakat ulama. Kemudian apalagi ada adzan, ada qomat. Sepakat ulama. Ya. Kemudian apa? Untuk Jumatan lah ini. Ya. Itu. Kalau ndak untuk Jumatan, ndak masjid. Sebagian ulama mengatakan kalau untuk Jumatan masjid ya jelas, kalau Jumatan ya itu jelas masjid. Itu demikian. Ya, jadi tahiyatul masjid itu dia di masjid. Cuma pengertian masjid ya, kalau di musola seperti ini misalkan aja ya. Ini kan masuk tanah apa? Wakaf ya. Kemudian apa? Sholat jamaah 5 waktu. Apa tahiyatul masjid? Ya, apa bisa dikatakan masjid? Ya, ini ulama beda pendapat. Ya, itulah hati-hatinya ya apa ya, sholat 2 rakaat itu aja. Ya, itu demikian. Ini. Kalau yang ada Jumatannya ya masjid jelas itu. Ya, ini wallahu taala alam. Cuma untuk Jumatannya sendiri juga ulama apa? Seharusnya beda pendapat. Masjid itu yang menentukan pemerintah. Sak desa ono situ kan begitu. Sekarang enggak. Banyak masjid. Nah itu demikian. Ya akhirnya apa? Ya karena memang disengaja dibiarkan. Ya itu seharusnya pemerintah itu supaya apa? Umat enggak terpecah belah. Seperti apa lagi? Keputusan itu di tangan pemerintah supaya umat tidak terpecah belah. Ono riyoyo saiki riyoyo meni riyoyo ben riyoyo mene riyo. Padahal kalau sudah terdengar takbir hari raya haram untuk puasa. Kono takbir kene sik poso. Allahu Akbar. Nah, ini tangan pemerintah ini untuk menyatukan. Itu begitu. Lapangan juga gitu. Ya, Syekh Ali itu di dalam kitabnya Idaini itu 2 hari raya itu mengatakan ya lapangan itu tidak boleh banyak, nanti iki untuk ini, untuk ngantem iki untuk ngantem iki, akhirnya jadi antem-antem. Jadi satu di bawah pemerintah. Ya jadi di Saudi Arabia ya. Jadi lapangannya itu satu, jadi sak kota itu sak Jeddah itu satu. Jadi apa? Besar sekali. Jadi jejer-jejernya mobil itu sampai pojok. Sing khotib apa sih yang khotbahin ndak ketok. Ya, saking besarnya lawang sak kota kumpul dari situ. Ada gitu. Nah, kalau yang tua-tua, anak-anak sholat di masjid, sholat Id di masjid itu untuk orang tua, untuk anak-anak. Nah, itu demikian. Ya, ini. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Monggo silakan. Iya. Kalau di sini tidak disebutkan, jenengan jangan batasi. Kapan aja mlebu masjid sholat, aja nge-istikharah kapan aja sholat sudah. Ya, itu begitu. Karena tidak ada dalil. Ya, ibadah itu asalnya tertolak. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Nggih, man amila amalan sopone wong sing ngelakoni suwijine amal ibadah, amal soleh. Terus Kanjeng Nabi. Laisa ali amruna kang amal soleh, amal ibadah niku ora ana tuntunan pituduh ilmu saka ingsun fahuwa raddun mongko ditolak. Jadi nek mboten semerap tuntunane pun dilakoni. Lain dengan masalah minum. Nah, ini hukum asalnya apa? Mubah boleh. Barang ngerti haram baru
tinggal. Ya kalau ibadah nggak tahu dalilnya jangan dilakukan. Karena hukum asalnya apa terto? Lah sampai tahu dalilnya, tahu tuntunannya tako. Ya perlunya ngaji di sini nih tanya, Ustaz, ono dalile ta ya. Mboten enten ya enggak usah dilakukan sudah. Selesai ya. Itu demikian. Jadi kalau ndak ada dalil ya sudah kapan jangan ada batasan. Salat zuhur mulai iki akhir iki. Mau asar masuk iki akhirnya sakmene. Maghrib itu ada batasan-batasannya. Tapi kalau ini ndak ada ya. Salat malam ada masih wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah itu gitu ya. Jadi salat malam ada disebutkan. Jadi, ada yang lain monggo. Sambun kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.